fokus pendidikan Indonesia itu nggak harus aja fokus di kurikulumnya, materi pembelajarannya, tapi fokus juga gimana caranya bentuk juga otak dan skillnya guru itu. Gaji lu berapa tuh? 1 juta. 1 juta? Iya. Gaji sebulan 1 juta? 1 juta. Ngajar lu? Ngajar gua 2 sekolah. 2 sekolah? 2 sekolah. Gope-gope? Iya. Gimana ya sekarang sih metodenya orang nyontek anak-anak? Masih klasik. Masih klasik. Masih 90-an. Belum berkembang. Anak-anak didik sekarang tuh, murid sekarang tuh belum punya metode baru buat nyontek. Ada juga yang di sini. Di kerudung. Oke. Jadi semua isinya kertas di sini. Dari ujung sini sampai sini tuh kertas semua. Jadi dia ngambilnya dari sini. Ada gatal betulin kerudung, padahal kertas. Tak. Selesai. Kegep apa lu pernah? Pernah, makanya gue tahu. Karena gue habis ngegepin, gue buka kerudungnya. Oh. Gue kasih dia jaket dulu, palanya kerudung gak gini-giniin, kertas semua isinya. Wow. Bener lah kan, gue kan punya kekurangan. Kekurangan apa? Gue disabilitas. Oh. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa nih. Ini mungkin sering banget muncul di FYP kalian, bagi khususnya buat orang-orang yang suka TikTok nih ya. Bu Lingga. Halo. Jadi dia ini adalah seorang guru yang selalu happy dan punya metode-metode khusus dalam hal pembelajaran yang dapat diterima dengan mudah lah bagi anak-anak muda, khususnya para ini ya, siswa-siswanya. Ya, dan banyak hal menarik, gue pengen gali banget dari beliau ini. Siap. Sebenarnya gimana pola pengajaran ya, pola pengajaran yang mungkin efektif atau buat teman-teman orang tua murid, yang kan kalau seumuran gue ini kan orang tua murid udah ceritanya. Iya betul. Udah nggak muda lagi kita, ngaku muda malu. Bener. Jadi gini, Lingga apa kabar? Alhamdulillah baik, gendut, sejahtera, makmur. Gendut sejahtera, dia bangga loh gendut. Bangga lah, itu privilege. Gue tadi ditanya sama teman-teman, sama tim kan. Ini gue baca kan sedikit apa ada ini. Ini dikatain gendut gak apa-apa nih orang bilang, ini guru loh. Kurang ajar nih yang bikin. Alhamdulillah, privilege. Gendut itu privilege. Ya. Jadi Lingga ini ngajar sebenarnya di Bekasi. Iya, di Bekasi. Di Bekasi ya? Bekasi ya. Tinggal di? Bekasi. Bekasi juga? Kenapa di Bekasi? Karena emang hawanya enak di Bekasi kayaknya. Enak di Bekasi. Ya kan Bekasi enak coy. Enak ya? Gak? Ya. Dari segala macam metode pembelajaran di sekolah ini. Iya. Apa yang menurut Lingga ini memang ya gue mau mencoba mengangkat dari sisi yang lain yang biasa diangkat dari konten-konten dia ya. Siap. Sisi kritisnya dia sebenarnya ada nggak sih? Jangan cuma bisa ngajar doang gitu kan. Gak? Ya. Coba lo kritisi pola pendidikan di Indonesia. Waduh. Kalau gue pribadi ya menanggapi pola pendidikan di Indonesia kayaknya memang agak bahaya banget ya. Bahayanya dalam artian gue belum berani sih sebenarnya buat mengkritisi. Nggak, tapi emang jujur dari segi kurikulum memang gue ngerasa murid-murid itu udah mulai terbebani sih dari segi kurikulum, karena kan kurikulum di Indonesia itu kan memang menekankan para siswa itu untuk mempelajari semua mata pelajaran, sedangkan di luar negeri itu banyak yang sudah menekankan kurikulum yang memang dia satu bidang aja, satu minat aja gitu. Spesifik? Iya, lebih spesifik. Kalau di Indonesia kan memang semua pelajaran mereka harus tahu gitu kan, mungkin memang sebagai dasar kali ya, cuman kalau dari gue pribadi itu membebani siswa sih menurut gue. Oh, makanya lu juga ngajar dance pun lu ngajar biar semua murid harus tahu juga dance juga gitu. Nggak gitu maksudnya sih, maksudnya biar gue juga bisa ngasih tahu mereka bahwa kita tuh sebenarnya pendidikan akademis sama non akademis tuh harus seimbang loh. Oke. Gitu. Oke. Nah, lu ini kan ngajar, kalau nggak salah ya, lu ngajar fisika, matematika ya kan, terus kimia. Ini sebenarnya kan hal yang berbeda loh. Iya. Gue ini kan dulu di UI kan gue teknik kimia ya. Iya. Waduh. Sebenarnya matematika, fisika, kimia ini hal yang berbeda loh. Iya. Lu ngajar ini sebagai basic, dulu basic lo apa? Pendidikan fisika. Pendidikan fisika kan? Lu ngajar matematika juga, ngajar kimia juga. Gimana rasanya? Dan lu lebih suka ngajar apa? Kalau ngajar lebih suka matematika sebenarnya. Cuman dulu kenapa ngambil jurusan pendidikan fisika, karena memang sudah diberitahu kan sama guru fisika zaman gue sekolah, kalau fisika tuh bisa ngajar matematika juga, bisa ngajar kimia juga, bisa ngajar SMP, SMA, SMK gitu. Jadi bisa nyabang-nyabang kemana-mana, jadi ngambilnya fisika. Tapi kalau lebih suka, ya sukanya lebih suka MTK. Kimia gue paling nggak suka sebenarnya. Emang kalau di fisika ada, mau nggak mau kan harus tahu juga. Karena kimia tuh hal yang nggak kelihatan, cuy. Nggak kelihatan nih. Kok bisa sih? Emang nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan gitu. Maksudnya kalau fisika nih, kita ngitung perhitungan tabrakan mobil sama kereta. Kelihatan ada mobil sama keretanya, kebayang. Kalau kimia ngebahas tentang atom mana atomnya. Dulu gue mikirnya gitu.
Jadi kalau fisika energi kelihatan? Iya, kelihatan. Menurut energi gua ya? kelihatan. Gaya kelihatan Iya, ya? menurut gua kelihatan karena Oke. kan ada aksinya gitu. Ada aksinya. Iya. Iya. Jadi Kok dia ini bisa ngambil kimia gitu? ini banyak yang salah. Orang-orang bilang katanya teknik kimia itu lebih banyak kimianya. Enggak, Bro. Oh iya. Teknik kimia ini malah ke fisika sebenarnya. Mantap. Kimianya dasar doang. Sama aja ya. Nah, kalau yang banyak kimia itu di kimia murni, di Iya. MIPA. Gua kan di teknik nih. Oh iya. Biasanya kalau yang banyak kimia itu di situ. Bener. Nah, jadi perbandingan semua mata pelajaran itu ya. Jadi lu tiga-tiganya ngajar itu? Iya. Kenapa Bang? Orang biasanya guru spesialis ya. Iya. Kita taunya, wah guru ini dulu guru matematika. Iya. Dan 3 guru ini biasanya ya terkenal dengan guru-guru yang killer. Yes. Tapi Anda kenapa begini gitu loh? Ya justru karena itu tujuannya ya, pengen ngapusin stigma guru killer dari guru eksak. Oke. Karena kan selama ini kan kita udah kemakan stigma ya, walaupun kadang kita tuh belum ketemu sama gurunya, belum kenal. Tapi kita udah kemakan stigma, oh ini guru fisika matematika kimia nih, killer pasti nih. Nah gue pengen banget mematahkan stigma itu. Jangan kemakan stigma dulu, kenalin dulu gurunya. Banyak kok guru-guru eksak yang enak, yang asik gitu. Kayak gue jadilah seperti ini. Oh, Iya. jadi lu mau matahin stigma itu? Iya betul. Menurut lu udah patah itu? Belum sih. Ya kan nggak butuh satu diri gue doang. Dia Gua asik butuh loh. guru- Lu Amin. udah pada lihat belum apa Instagramnya, Yalah, TikToknya? Masya Allah. Jadi apa Instagramnya, TikTok lu bro? Apa? TikTok lu apa namanya? Kali nggak BDT sama. Kalingga BDT. Jadi dia ini anak-anak murid sih kalau gue lihat ya di situ mereka ketawa-tawa mulu di belajar Iya, sama dia. fun. Tapi lu suruh pusap juga. Tetep lah. Lah kalau emang ada yang emang perlu dihukum lah, nggak cuma Dihukum juga apa-apa ya? iyalah. Oke. Tetap ada batasan-batasan lah. Nah, Ga, bicara pendidikan di Indonesia ini ya. Kalau lu bandingin zaman lu di sekolah dulu, apa bedanya pendidikan pada masa lu sekolah dulu dibanding sekarang? Wah jauh banget. Jauh banget. Lebih berat sekarang sebenarnya sih, lebih ditekan sekarang. Apa tuh Ketekan sih maksudnya? lebih ya dari mulai durasi belajarnya ya. Kalau zaman gue SMP SMA itu kalau masuknya jam 7, jam 12 sudah pulang. Kalau sekarang kan mereka 8 jam kerja jatuhnya kehitungnya. Oke. Iya, jadi masuk jam 7 itu mereka pulangnya ada yang jam 3, ada yang jam 4. SD aja malah ada yang jam 2, jam 5 juga kan, ada yang sore juga kan, kayak gitu. Anak gua Jadi sampai dari jam segi- 4 sore loh. Iya, di belum lagi sekolah. kalau ada tugas, belum lagi kalau misalnya kita ngasih mereka les, misalnya harus les lagi gitu. Jadi kayak seumur hidupnya belajar mulu gitu. Iya, Menurut iya. gua nggak baik juga sih kalau terlalu berlebihan seperti itu sih. Dan menurut gue itu membebani banget. Membebani ya? Iya. Oke. Jadi buat murid-murid ini memang sangat membebani. Iya. Tapi mau nggak mau kan lu sebagai guru juga harus ngikutin kurikulum yang ada Jalanin, dong. iya, mau nggak mau harus jalanin, mau gimana? Terus gimana? Itu dia, makanya metode pembelajaran gue harus dibikin fun supaya mereka tuh dalam belajar durasi yang agak lama, mereka tuh tetap fun. Gimana Apalagi caranya nggak bosan? kalau udah masuk jam-jam siang gitu ya, Iya, atau jam-jam sore yang udah nggak bisa mau. mikir. Emang efektifnya kan kalau yang gua riset dari pengalaman gua ngajar pribadi itu kan anak-anak itu fresh otaknya di jam 8 sampai jam 11. Selebih itu mereka udah nggak bisa mikir. Gitu ya? Makanya kasihan banget kalau misalnya belajar sampai siang mereka tuh udah nggak fokus sebenarnya. Oh, udah mikirin nih mau apa? Mau pulang capek Iya, gitu ya. Mau jalan pacaran iya, gitu ya. gimana ya kalau itu mah. Iya, iya, iya. Mau main kan mereka juga butuh sosialisasi, ya kan? Iya. Ada salah satu wali kota, Ya, kalau nggak salah di mana Surabaya ya. ya. Itu ada yang dia mau bikin katanya pola pendidikan di sekolah di wilayah itu nggak ada PR. Gimana lu setuju nggak? Gue dari awal ngajar emang nggak pernah ngasih PR. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang setuju apa enggak, ya udah jelas setuju dari awal gue juga nggak pernah ngasih PR. Oke. Karena gue kalau menurut gue ya ini gue pribadi, kalau PR itu kan mengajarkan bawa masalah luar ke dalam sih. Kayak karena kan hidup realistis aja maksudnya. Kalau apa namanya kalau kita yang udah gede gini kan udah tahu lah kalau kerja aja, urusan rumah aja, nggak mungkin dicampur-campurin kan. Nah PR itu menurut gue adalah mencampurkan hal-hal tersebut. Jadi ketika gue udah di rumah yang harusnya gue ngurusin urusan rumah aja, itu masih harus ngerjain PR tuh menurut gue enggak sih, menurut gue nggak banget gitu kan. Kayak gue nggak pernah ngasih PR. Nggak pernah. Nggak pernah dari awal. Tapi ada perintah buat ngasih PR nggak? Sebenarnya ada sih nggak aturan di dalam sekolah itu? Sebenarnya kita ada. harus kasih PR. Sebenarnya ada tapi bukan yang peraturan yang sekolah tuh harus ngasih PR enggak, tapi lebih ke berikan latihan soal kayak gitu atau enggak lebih ke berikan mereka sarana untuk diskusi bareng teman-temannya kayak tugas kelompok gitu. Jadi kalau PR-nya tuh enggak spesifik PR individual enggak, tapi bentuknya adalah ke dalam tugas atau latihan soal gitu. Nah, gue pun sebenarnya memfasilitasi mereka untuk nih loh ada latihan soal nih kalau mau kalian mempelajari lebih lanjut di rumah misalnya di LKS atau buku kalian ada nih halaman ini nomor ini gitu. Gue fasilitasin gitu. Jadi bagi mereka yang memang mau belajar karena punya waktu lebih silakan, tapi bagi mereka yang memang nggak ada waktu atau memang udah nggak bisa mikir di rumah ya nggak apa-apa gitu. Jadi bentuknya bukan PR gitu. Jadi nggak perlu dikerjain nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Akhirnya banyak yang ngerjain apa enggak?
Kalau dari gua belajar sih, beberapa dari mereka memang banyak yang penasaran, kemudian mencoba lagi, akhirnya minggu depannya dibahas lagi tuh. Oke, malah justru malah nimbulin minat mereka Iya, biar dia pengen paham gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya pola penilaian atau pola penilaian dalam PR itu nggak begitu efektif juga. Iya. Jadi kayak paksaan, kayak banyak dulu ujung-ujungnya ngerjain PR pagi-pagi sebelum masuk sekolah, Iya, nyontek itu gitu dia kan. yang gue pelajarin sih. Bener, masih gitu nggak sih? Masih lah. Itu budaya yang nggak bisa dihapus sih sebenarnya menurut gue. Karena pengalaman gue pribadi juga kayak gitu kan. Gue punya PR tuh misalnya nih, gue mau jadi orang yang bener deh, gue mau ngerjain PR ya di rumah gitu. Pas dibawa ke sekolah gue yang jadi contekin. Kan gue juga sakit hati kalau kayak gitu ya. Atau enggak gue mau jadi orang gak beres nih, ya udah gue pengen ngerjain PR di sekolah juga. Ribet bagi waktunya, harus colong-colong waktu. Akhirnya pelajaran gue yang lain yang keteteran. Oke. Ya menurut gue PR tuh ngeribetin gue. Astagfirullahaladzim, ntar dipotong-potong lagi astagfirullahaladzim, ntar sama orang nih. Ntar gue yang dicecer. Jadi kata guru SMA dan SMK PR tuh ngeribetin katanya. Astagfirullahaladzim tuh kan tadi dipotong nih. Tadi dipotong nih ya, tadi dipotong. Hati deh. Enggak, itu menurut gue pribadi ya. Iya. Lo punya follower banyak nih, jutaan. Iya, amin. Iya kan? Nah, lo sekarang ngajar di SMA sama SMK. Iya. Swasta? Bukan negeri? Bukan. Oh. Apa bedanya ngajar negeri sama swasta menurut lo? Dari pergaulan lo sama guru-guru nih? Kalau dari pergaulan dari guru-guru mah beda dong. Kalau dari sekolah negeri itu orangnya lebih serius. Oh, iya. Malah orang-orang lebih serius? Iya, kalau gua kan pernah ngajar di negeri itu waktu lagi skripsi, lagi penelitian. Ya, gua ngajar di negeri selama 6 bulan, 1 semester kan. Kampus di mana lu? Kampusnya di UHAMKA. UHAMKA, oke. UHAMKA. Nah, ngajarnya tuh di SMA negeri, kebetulan di SMA tempat gua dulu sekolah. Oh. Iya. Tapi kan beda kan antara posisinya di situ gue sebagai murid sama gue sebagai guru kan. Akhirnya gue merasakan lingkungan guru di kantor tuh setiap hari seperti apa. Iya. Akhirnya gue tahu ternyata orang-orang ini serius sekali gitu. Wah, gue nggak bisa bahas rujak apa di sini. Wah, kita nggak bisa bahas makan siang bareng. Bahas cuman kayak yang selentingan aja. Jangan lupa makan siang apa nih. Terus udah hilang. Terus habis itu mereka serius lagi gitu. Ya ampun gitu, gue nggak bisa banyak bicara di sini. Iya. Gue seperti menjadi orang lain gitu. Kalau di swasta ya apapun dibikin riuh gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak, ini gue buat rujak kayak gitu. Lebih ngebaur gitu sih orang-orangnya. Terus gini, Gah. Ya. Gue banyak sekali mendapatkan komplainan ya dari teman-teman orang tua murid gitu ya. Banyak yang akhirnya, tapi ini dia yang repot ya. Akhirnya orang tua murid itu balik ke muridnya anak-anaknya balik ke rumah, dia harus diajarin lagi dengan cara yang lain, mungkin metode belajarnya berbeda sama gurunya gitu ya. Nah, kalau nggak salah menurut indikator PSIA dia ada semacam kayak peringkat ya, peringkat Indonesia itu masuk ke peringkat sekitar 72 atau 77 gitu. Oh, iya. Tentang kompetensi guru. Cukup rendah ya, bisa dibilang sangat rendah. Benar-benar. Gimana menurut lo tentang guru-guru di Indonesia? Kok bisa rendah gitu? Apa karena kesejahteraannya atau? Mungkin kesejahteraannya juga mempengaruhi sih ya. Dari kesejahteraannya akan mempengaruhi mood guru mengajar sih sebenarnya. Tapi selepas dari itu memang kalau pendidikan di Indonesia itu menurut gua memang kita tuh mungkin belum dapat pakemnya aja sih. Jadi kita belum dapat chemistry antara si siswa sama si guru. Karena kadang ada siswa yang menuntut tapi gurunya lebih ke santai gitu. Ada juga yang siswanya lebih ke santai tapi ternyata gurunya tuh lebih ke neken gitu. Mungkin chemistry itu sih yang memang pendekatan secara personalnya tuh harus benar-benar dibentuk. Nah itu yang gue lakukan dalam metode belajar gue. Gue harus melakukan metode pembelajaran tuh yang secara pendekatan personal. Jadi gue harus benar-benar mengenal karakter anak dulu. Karena kita juga nggak bisa kan mukul rata anak tuh, ini orangnya pinter semua nih, nggak bisa gitu. Karena kan tiap anak beda-beda kan. Jadi gue harus tahu dulu nih anak butuhnya apa. Apakah dia belajarnya itu butuh yang memang materi dulu, abis itu istirahat dulu, atau enggak memang dia bisa digempur anaknya, atau memang dia bisa fokus sampai siang tanpa jeda misalnya, atau mungkin dia butuh sambil nyemil, sambil dengerin musik tuh gue harus bener-bener bermain peran banget. Boleh. Kalau di pelajaran gue bolehin. Gue bolehin, apalagi kan gue matematika ya. Gue nggak bisa tuh nyuruh anak yang harus fokus banget sama hitung-hitungan gitu. Dan gue akan melepas mereka gitu gimana nyamannya mereka belajar. Lu butuh apa? Lu mau belajar sambil nyemil silakan. Tapi mereka bener dengerin gitu. Karena emang nyamannya dia di situ. Memang ada beberapa karakter ya murid yang kayak gue sama teman-teman gue dulu ya. Ada yang suka kita bisa ngeceknya pas di rumah kan. Karena di sekolah kan nggak boleh bener-bener. Zaman dulu ya. Nggak boleh bawa makanan, nggak boleh denger musik. Ada yang sukanya belajar di kampus dulu sambil nyetel lagu-lagu metal gitu kan, dia malah lebih masuk tuh. Lebih masuk, bener, lebih konsen kan jadinya. Beda-beda kan orang kan? Iya beda-beda, makanya di pelajaran gue terapin seperti itu.
Kalau disamaratain gitu, jadi akhirnya yang kayak gitu kasihan ya. Iya betul, kasihan. Yang kalau kayak gue sih biasa belajar harus tenang gue harus senyap gitu ya, baru gue bisa belajar lebih enak gitu ya. Tapi kalau yang murid-murid yang kayak gitu kan kasihan jadinya. Nah, tadi bicara kesejahteraan guru ya, dan gue juga melihat gini ya. Kalau gue selalu pakai rule of thumb yang namanya apa ya? Bahan baku yang masuk, kalau kita harapkan bahan jadi itu jadi bagus, kita juga harus punya bahan baku yang bagus, gitu kan ya. Bener. Makanya banyak sekali dulu itu yang namanya sekolah unggulan ya akan terus menjadi sekolah unggulan. Iya benar. Nggak akan tergantikan lah, Bener. karena kan bahan bakunya atau raw materialnya udah bagus tuh. Iya benar. Bahkan kebanyakan yang gue tahu ya teman-teman gue, kayak gue di UI dulu kan udah kayak yang namanya SMA unggulan tuh udah kayak pindah kelas aja lah, Iya, kayak bener. naik kelas 4-nya lah dulu ya. Gue lihat ternyata memang guru-guru SMA unggulan bahkan banyak yang mereka nggak perlu ngajar gitu loh. Iya. Bahkan cuma ngasih bahan, udah lo presentasi sendiri, terus nggak ngajar. Karena anaknya udah ambisius sendiri ya. Iya, dan sekolah-sekolah yang non unggulan itu kayaknya gue lihat guru-gurunya banyak yang malah kelimpengan tuh. Iya. Gimana sih ngolah masak raw materialnya agak gitu kan? Iya benar-benar. Lu paham maksudnya ya? Paham. Nah, ini gimana pandangan lo? Nah itu dia tuh. Sebenarnya gue juga emang ini sih udah tahu hal-hal itu tuh udah merhatiin tuh emang dari zaman sekolah. Iya. Kayak gue tuh udah memperdebatkan ini sama teman-teman sekolah gue sendiri. Kadang sama guru juga udah ngobrolin kayak kenapa sih disebut sekolah unggulan? Apa karena memang anak-anaknya udah unggulan? Menurut gue sekolah unggulan itu yang menjadikan anak yang kurang menjadi lebih. Iya. Gue tuh pengennya kayak gitu. Harusnya kan gitu. Gue pengennya kayak gitu emang dulu. Iya kan? Cuman gue bisa apa dulu kan masih siswa juga. Bahkan dalam keadaan gue sebagai guru pun gue udah belum bisa merubah itu karena memang power gue emang butuh lebih gitu untuk merubah itu semua gitu. Karena emang menurut gue ya harusnya kayak gitu, sekolah unggulan itu adalah yang bisa merubah anak yang kurang jadi lebih. Iya. Gitu. Jujur aja orang dulu guru-guru di sekolah-sekolah unggulan itu nggak perlu ngajar banyak karena orang udah pada pinter semua. Bener. Dan di rumah udah pada belajar gitu kan. Jadi kalau di sekolah malah buang waktu. Iya, malah kalau misalnya dari sekolah unggulan itu outputnya adalah anak-anak yang masuk ke PTN, ya wajar, kita juga nggak kaget emang dari anaknya udah bagus gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak gue tuh sempat mikir gini, kok kenapa sih sekolahnya dibanggain karena anaknya masuk PTN, kan emang anak udah pinter. Kenapa gitu? Gue dong banggain sekolah gue nggak bagus-bagus amat, tapi banyak yang masuk PTN nih gitu. Pengen banget gue dulu mikirnya kayak gitu. Kenapa yang dibanggain yang sekolah negeri gitu? Maksudnya bukan negeri gue pukul rata ya, tapi negeri yang memang terpandang gitu, negeri yang punya kedudukan gitu. Iya. Itu gue jujur iri sih. Oke. Gue mau tahu kalau misalnya kayak lo kan dulu di Bekasi ya? Iya. Lo ngeliat di Jakarta dulu yang lo lihat paling keren dulu SMA mana dulu? Ya gue nggak perhatiin kalau. Iya masa lo kuliah sekolah dulu. Enggak, gue nggak pernah merhatiin sih. Nggak pernah merhatiin? Gue lebih merhatiin ke sekolah Bekasi sih. Bekasi. Jadi kayak memang gue tuh lebih merhatiinnya yang lebih secara universal. Kayak misalnya orang-orang yang memang pinter secara akademik itu ada di SMA 1 misalnya gitu. Atau enggak anak-anak yang memang non akademisnya atau lebih ke olahraga atau seninya bagus ya SMA 8 seperti itu. Atau enggak kalau Jakarta nih? Bekasi, ini Bekasi. Oh Bekasi. Ya, jadi tuh gue lebih merhatiin ke Bekasi aja gitu, ke lingkungan gue aja. Gitu. SMA 8 tuh masih unggulan nggak sih sekarang? Jakarta? Jakarta? Iya. Oh, nggak tahu kalau nggak tahu ya? Nggak tahu. Zaman gue dulu kan SMA 8. Kalau di nasionalnya ya. SMA 70 gitu kan. Iya. Gue dulu SMA 1 Jakarta. Nah, terus gini nggak? Iya. Ini juga nggak yang nggak bisa kita lepas dari ini ya, peran seorang guru menciptakan sebuah bibit raw material yang mungkin kurang bagus atau belum diolah menjadi produk yang jadi kuat. Itu gue jujur aja, kalau kita tanya di sini, banyak kan nih teman-teman penonton ini, teman-teman channel Idealis deh, yang cita-citanya jadi guru? Gue yakin sekarang kurang loh. Minim. Karena makin ya itu kurang. dia, bicara kesejahteraan juga kurang. Nah, gimana kita bisa menciptakan sekolah-sekolah unggulan baru kalau, sorry ya, kalau juga kualitas gurunya juga tidak unggulan? Bener. Gimana? Bener. Jadi menurut gue fokus pendidikan Indonesia itu nggak harus aja fokus di kurikulumnya, materi pembelajarannya, tapi fokus juga gimana caranya bentuk juga otak dan skillnya guru itu. Bener nggak? Bener. Iya kan? Bener. Gimana tanggapan lu gimana? Gue ngerasain itu banget sumpah sih, karena dari murid-murid gue sendiri yang gue ajar aja, mereka tuh minat untuk menjadi gurunya udah hampir hilang. Kayak tiap tahun tuh gue pasti nanya ke murid-murid gue, ada yang mau jadi guru gak? Ada yang mau jadi guru gak? Awalnya ada, lama-lama makin gak ada.
Kan dari situ tadi mereka tuh udah kemakan stigma yang bahwa guru itu dari segi kesejahteraannya kurang, kemudian dia effortnya tuh effort banget karena selain harus bermain peran, harus banyakin sabar, harus ngurus administrasi juga gitu. Mungkin awalnya mereka ngira bahwa guru ya tinggal ngambil materi terus ngajar gitu. Ternyata enggak, mereka harus nyusun perangkat juga, harus nyusun ini itu gitu. Jadi minat mereka tuh semakin berkurang. Jadi kalau misalnya untuk mau menciptakan sekolah unggulan dengan kualitas guru yang sangat unggulan juga dari SDM-nya aja kita udah mulai kurang minatnya. Iya. Agak susah sekarang. Gimana saran lu gimana? Saran gua? Iya. Harus ada skema atau manajemen seperti apa di negara ini? Untuk istilahnya gini ya, kita ngegodok guru juga gitu. Jadi jangan cuma murid yang kita godok, tapi guru tuh digodok betul-betulan biar benar-benar bisa mentransfer ilmunya kan kepada siswa kan? Iya, benar-benar. Kalau gue sih lebih ke banyakin role model sih. Jadi biar siswa tuh ngerasa bahwa oh guru adalah pekerjaan yang memang bisa kita tuju nih gitu. Jadi biar murid tuh punya pandangan bahwa guru tuh bukan sekedar pekerjaan yang sejahteraannya kecil loh. Banyak yang kita dapat gitu dari kerja sebagai guru gitu. Apalagi kan kalau guru itu kan kita. Masa banyak sih? Apa? Emang banyak yang didapat dari guru? Banyak lah. Oke. Banyak coy. Gue denger nih. Apa tuh? Gaji lo di bawah UMR gue denger. Ya bukan bawah UMR lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ketawa mama. Hah? Ketawa mama? Maknya ketawa. Mama ketawa mama. Maknya ketawa. Kalau bercanda ya, bercanda. Setoran kurang nih. Gimana mau nyetor kan? Buat bensin gua aja pas. Jangan-jangan masih subsidi, Mak. Jangan-jangan masih subsidi. Buat bensin aja gua nggak pas. Cuman jujur kalau dari guru gua sebenarnya dapat banyak karena dari segi waktu gua lebih fleksibel. Anak sekolah gua kerja, anak pulang gua pulang. Oke. Ya kan dari segi jamnya. Kalau yang lain masih jam istirahat nih, jam 12 jam istirahat, makan siang gua di rumah. Kayak gitu dari segi jam. Kemudian jam 12 SMA gimana? Jam 12 enggak lah. Di sekolah gua masih menganut jam 7 sampai jam 12, tapi sekolahnya sampai Sabtu. Itu yang bikin gua masih bertahan di sana. Gitu. Iya, alhamdulillahnya. Kemudian dari segi mood kerjanya menurut gua mood gue lebih bagus ketika jadi guru ketimbang gue kerja-kerja yang lain. Karena kan gue ceria mulu ketemu anak muda. Jiwa gue muda terus, bersemangat terus. Kayak gitu. Kemudian guru itu kan karena memang mengajarkan, mau nggak mau kita harus belajar lagi kan. Kita nggak mungkin melupakan pelajaran kan. Berarti guru itu adalah orang yang belajar setiap hari. Belajar terus menerus. Gak cuma belajar dari akademisnya, tapi kita juga belajar bersosialisasi lebih sering. Karena kan ketemu murid, ketemu rekan guru juga harus bersosialisasi terus gitu kan. Gak cuma ngetekluk doang di meja gitu. Menurut gue yang gue dapet pelajarannya banyak. Oke. Secara materi tadi yang gue tanya, bukan masalah itunya. Secara materi. Apapun ini ya, apapun. Orang yang namanya manusia hidup itu, apalagi bicara spek unggulan nih kan. Kita kan butuh perhatikan juga. Lu jangan ngarepin juga guru menjadi unggulan tapi, sorry, digaji misalnya cuma 1 juta sebulan gitu kan. Bener nggak? Iya. Gaji lu berapa tuh? 1 juta. 1 juta? Iya. Kok gue pas banget ngomongnya ya? Iya, bagus, makasih ya. Bener, gue kira udah riset. 1 juta? Iya, emang 1 juta. Gaji sebulan 1 juta? 1 juta. Ngajar lu? Ngajar gua 2 sekolah. 2 sekolah? 2 sekolah. Gope? Iya. Ya, ini yang bener nih. Sejutanya 1 juta lebih dikit, cuman kan tiap tahun kan kadang ada perubahan, kadang bisa 1,2, 1,4, atau 1 gitu. Lu? Iya. 2 sekolah dibayar cuma 1 juta? Iya. 3 mata kuliah, 3 mata pelajaran? Iya. Wow. Senin sampai Sabtu. Wow. Ini menarik nih, ini menarik banget. Ini, aduh. Lu? Kenapa ketawa? Gue kayak nggak percaya lu bohong ya? Ya Allah, bener. Masa ya gue tunjukin slip gaji? Emang bener masih banyak guru dibayar segitu? Iya, malah kan ada yang 400 ribu. Gope sebulan lu gimana? Lu ongkosnya kan gue bilang buat bensin dong, pas. Lu makan gimana? Ya makan tinggal makan, untung masih numpang orang tua gue. Diam deh, tahu aja nih masih nih. Tawa semuanya nih. Bener-bener deh. Tapi gue, privilege gue untung masih numpang sama orang tua sih. Jadi makan masih. Iya. Kenapa ketawa, Mas? Iya, masalah. Tapi gue gak percaya lu badan lu masih gede gitu kan? Emang tadi harus dari makan. Gue napas saya udah gendut. Gak usah ketawa deh. Ini banyak ya? Banyak guru-guru masih segitu? Banyak, ada yang cuma pas. Ini masih gak berhenti. Saya ikut ketawa nih. Ada yang masih 400, ada yang masih 600. Oh ya? Iya, karena kan kalau gaji guru kan dihitung dari jam. Ribu. Iya, dari jam mengajarnya dia. Sorry ya. Iya, boleh. Sorry ya, sama pekerja kasar aja jauh lebih tinggi pekerja kasar ya, loh. Makanya. Hah? Iya, makanya. Lu gimana sekolah mau ngarepin kualitas yang bagus? Ya, gimana? Saya juga gimana? Wah, ini perlu jadi perhatian nih, khususnya Pak Menteri Pendidikan. Yeay aja gue. Mas Nadiem nih ya. Iya. Ini serius banget menurut gue ya. Buat guru-guru yang kita harapin bisa mentransfer ilmunya kepada
generasi bangsa kita masa depan dengan cuma dikasih perhatian 400 atau 500 ribu per bulan, ini sih parah men. Parah di sini. Nggak bakalan cukup. Emang nggak Hari cukup. gini ya? Emang. Mungkin sama duit jajan anak muridnya aja gedean anak muridnya. Bener. Iya lagi setuju lagi, mak gue setuju. Terus lu gimana caranya? Lu nyambung hidup? Untung lu followernya banyak nih di TikTok jutaan. Sekarang kalau sebelum gua jadi konten kreator, dulu gua nyambi-nyambi ngajar nari, bantu jadi wedding organizer, freelance, habis itu jadi event organizer. Gua nyambi-nyambi dah pokoknya pulang sekolah, pulang gua ngajar tuh gua ada aja kerjaannya, pulang malam. Yang kayak gini-gini kan ngebuat guru kita jadi nggak fokus ke pengajaran. Itu dia, jadi bener. fokusnya bisa dia nyambil. Ada yang kata gue denger ada yang sambil jadi pemulung ya. Iya. Ada yang jadi tukang sampah. Bener. Karena mungkin lebih gede jadi tukang sampah gajinya. Iya, bener. Iya kan? Nyambi. Penghasilannya. Ada yang sambil ojol. Ada yang jadi akhirnya guru-guru mungkin jualan buku jadinya di sekolah. Iya, bener. Jualan LKS ya gitu-gitu dulu ya. Banyak yang nyambi-nyambi, bener. Nyambil-nyambil. Nah, kalau yang muridnya beli LKS yang bagus, banyak ntar muridnya nilai lebih bagus. Gitu. Ya Allah, Gitu nggak sih? Ya Allah, Gitu nggak sih? gue sih enggak Enggak ya? tahu deh kalau lu ketemu guru yang begitu mah. Ada juga, Gak ikutan gue. Gak Banyak ikutan ya? gue. Guru-guru yang berbisnis akhirnya sama muridnya banyak. Ada sih. Tapi gue nggak bisa salahin ya, karena ya gini, pendidikan kita benar nggak, Mak? Bener. Iya kan? Bener. Gimana? Nyari pembelaan aja lu ke mak gue, lu nyari pembelaan. Kenapa Mas ketawa? Lah kan dia yang subsidi lu per bulannya. Bener. Ya kan gimana? Iya, subsidi makan sama tempat tinggal Iya. Mas. Bener. Gimana lu mau subsidi beliau Iya, jadinya bener. kan? Gua kalau ada di luar juga gak bakal cukup itu segitu. Untung masih numpang sama orang tua. Tapi nggak relate ya, badannya masih gede ya. Lah, dibilang kan Nggak gue punya dong, napasnya kayak gue nggak percaya gaji dia sejuta dua sekolah. Astagfirullahaladzim. Ya itu karena itu tadi, gue nyambi-nyambi yang ngajar dance. Ini sih juga. gue kalau punya guru kayak gini nih ya, apalagi sekolahnya sekolah swasta nih. Lu swasta kan sekolahnya? Iya, swasta. Harusnya digaji gede dong. Ini kan sekolah swasta ini kan bisnis akademis nih. Bisnis yang harusnya juga ikut mempromosikan sekolahnya. Followernya jutaan loh. Jangan-jangan atau ada yayasan lain yang mau ini? Lihat muka gue. Karena gue Ada bagian nggak ketawa yayasan aja. lain? Ini harusnya minimal sih kalau gue ya, kan hitungannya influencer sih kan nih. Follower jutaan ya kan. Ya gaji-gaji 30 juta sebulan lah harusnya nih. Biar mata gue yang berbicara ya. Dia nggak bisa Mas, jawab. kenapa sih Mas? Nih, gak keluar-keluar gue ketawa gara-gara dia nih. Astagfirullahaladzim. Iya loh, bener loh. Kalau perlu kita bikin sekolah lah. Iya, Kita bikin gas, sekolah gas. ya, biar langsung dipromosi nama dia gitu kan. Ya Allah, Masya Allah. Karena gini, banyak metode-metode yang pembelajaran yang mungkin murid-murid akhirnya banyak kebantu juga sama lu. Dan jadinya sekolah kan juga ikut terpromosikan jadinya. Bagus aja sebenarnya ya, guru-guru jadi influencer gini sekarang nyambinya ya. Iya. Nyambinya tapi juga tetap di wilayah akademis itu, Iya. di wilayah mereka, bukan yang jadi malah Menyimpang. jadi security Iya. gitu kan, atau jadi ya maksudnya kan bukannya gue meremehkan profesi itu ya, tapi Iya, maksud gue I see. ini berbeda gitu kan. Kalau di dunia lo kan lo menjadi influencer guru itu lu juga bisa sambil ngembangin apa metode yang lebih tepat buat ngajarin anak Iya. Gen Z gitu kan. Bukan milenial lah, Gen Z Iya, ya. udah Gen Z Lu sekarang. aja bukan milenial kan lo itu kan ya? Gua milenial dong. Milenial Angkatan masih? terakhir gua. Milenial terakhir ya? Iya, milenial terakhir. Oh, iya, iya, 95 96 tuh masih milenial gua terakhir. Iya, iya. Lumayan kebagian. Ntar lu kalau agak tuaan dikit, lu baru ntar ini lu mudah-mudahan umur lu. Sekarang lu Iya. tua-tuain umur lu ya kan. Dulu kita gitu kalau masih umur segini nih tua-tuain ya kan. Iya. Tapi emang kebagian gua milenial, emang Bagian 95 ya? 96 kebagian. Bagian ya? Enggak, emang segitu Terakhir emang. ya? Kenapa Mas? Gue culik lu ntar. Iya, tawa mulu. Gini, apa namanya? Enggak. Ini ada lagi salah satu kasus nih yang lagi rame juga di media sosial kita ya. Iya. Ada satu SD kalau nggak salah, SD ya? WA? Iya. SD di Depok. Lu kok tahu-tahuannya udah iya aja? Lu ngomong kan gua. gua yakin aja maksudnya. Oh iya SD gitu maksudnya. Kenapa ini gitu. SD di Depok ya kan? Iya. Katanya mau digusur sama Pemdanya. Mau diganti jadi apa gitu, bangunan masjid atau apa gitu kan. Dan ini lagi banyak nih rame. Orang tua murid sama guru pun pada demo, dan katanya ada intervensi juga. Intervensi dan intimidasi biar tetap ikutin apa perencanaan dari Pemda tersebut. Gimana pandangan lo tentang SD Pocin ya, di Pondok Cina kalau salah? Pondok Cina ya, Depok. Iya. Gua awal dengar kabarnya memang taunya jalan itu, jalan yang depan SD itu mau lagi dicor, kemudian pas selesai pengecoran tuh anak siswanya nggak bisa masuk. Gue cuma denger itu. Gue sebenarnya awalnya nggak tahu kalau ternyata tuh mau diganti jadi masjid, dan ketika gurunya dapat intimidasi juga gue kurang tahu sebenarnya. Cuman kalau memang ternyata gurunya tuh dapat tekanan atau berbagai macam ancaman, diintimidasi juga, katanya terancam nggak boleh ngajar karena emang mau digusur itu, sampai akhirnya mereka mau speak up jadi nggak bisa gitu. Menurut gue keterlaluan sih.
keterlaluan, dan memang butuh power yang lebih untuk melawan itu. Karena kan itu sekolah udah berdiri duluan gitu loh. Dan itu adalah fasilitas yang memang mereka tuh udah belajar situ udah lama pasti kan. Dan pasti orang tua murid sama aktivis-aktivis sekitar juga pasti akan mendukung lah. Jangan sampai dibangun masjid di situ. Tapi kalau misalnya dicarikan solusi misalnya ya, digantikan sementara dulu atau digantikan nanti tempatnya ke tempat yang lain yang mungkin lebih bagus? Menurut gua beda lah rasanya, bakal beda rasanya menurut gua. Karena gini, mungkin kalau misalnya memang prosedurnya itu tepat, nggak akan vokal seperti ini menurut gua. Karena gue juga nggak di lapangan ya, menurut gue kayaknya ada prosedur yang menurut mereka tuh nggak tepat, makanya mereka speak up, makanya mereka juga ngelawan gitu. Apa mungkin ternyata jalanannya udah dicor duluan tanpa izin, kan mereka juga tiba-tiba nggak terima, lo mana nih pintu sekolah gue nggak ada gitu. Kan gue juga nggak di lapangan sekarang nggak tahu gitu. Mungkin kalau prosedurnya tepat atau mungkin sudah disiapkan dulu tempatnya, atau mungkin sudah disosialisasikan dulu bahwa nih SD mau digusur atau mau dijadikan tempat lain atau dijadikan apa gitu, mungkin nggak akan sevokal ini sih menurut gue. Ya mau dijadikan tempat ibadah, soalnya tempat ibadah kan bisa juga cari tempat lain kan, lahan juga banyak lah yang kosong. Gitu. Tanah-tanah Pemda yang kosong kan juga bisa dibangun di situ gitu loh. Yang harus ngegusur tempat pendidikan gitu loh. Bener. Tapi emang kalau kayak gitu bukan muridnya seneng ya? Kan jadi nggak belajar. Seneng dari mana? Mungkin sebagian hahaha doang sih. Sebagian karena nggak belajar pada hari itu. Cuman mereka tetap mikir, nanti ntar gue sekolah di mana? Oke. Tetep lah. Nah, ini katanya ada rencana buat penghapusan sertifikasi guru PNS. Oh ya. Gimana tanggapan lo sebagai guru honorer? Itu sebenarnya juga masih kabar yang simpang siur sih ya. Karena yang gue tahu itu penghapusan honorer itu yang untuk di sekolah negeri. Yang di swasta masih bisa guru honorer. Jadi yang gue tahu negeri itu memang mau ditempatkannya guru-guru PNS sama TKK semua. Jadi honorernya dicabut gitu. Nah, penghapusan guru honorer yang untuk di sekolah negeri ini memang udah terlanjur menyebar tanpa kabar yang valid gitu. Jadi udah mulai panas duluan gitu. Oh, gue gimana gitu guru honorernya gitu. Padahal memang masih simpang siur juga sih. Tapi kalau misalnya emang dihapus susah juga sih, karena menurut gue ya di lapangan itu jumlah guru honorer sama PNS yang masih banyakan honorer. Jadi bakal masih banyak honorer. Iya, kalau gue pribadi ya pengalaman gue di lapangan seperti itu. Ini dana pendidikan kita tuh gede loh sebenarnya. Kenapa sih buat kayak gini-gini nggak diperhatiin? Gue bingung ya. Jujur ya, maksud gue gini, sorry. Banyak yang fokus ke bicara fasilitas pengajaran gitu ya. Fasilitas pengajaran yang dimodernisasi lah semua dan lain-lain. Tapi itu menurut gue, sorry, itu masih di wilayah proses hilir. Iya. Bukan hulu. Hulunya benerin gurunya gitu loh. Bener. Kalau lo mau bagus kayak gimana fasilitas lo, sorry, gurunya kurang, ya kurang. Dana pendidikan kita gede loh. Ya. Lo ngapain bikin pakai apa pengajaran pakai apa namanya? Pakai bukan ini whiteboard lagi, apa namanya istilahnya, layar-layar yang mahal-mahal itu gitu kan? Pakai screen-screen yang mahal dan atau mungkin komputer-komputer yang canggih, tapi kalau gurunya nggak ngerti cara ngajarinnya, dia makanya bingung gitu kan, apalagi ngajarinnya ke muridnya. Jangan-jangan pinter muridnya sekarang. Wah, banget. Bahkan kalau kita bicara sejarah pengajaran ya, zaman-zaman dulu juga metode pengajaran juga kalau gurunya, orang belajar ke guru-guru yang pintar itu kan dulu kan orang mengejar guru yang pintar ya. Iya. Sebelum ada negara Indonesia ini gitu ya. Orang-orang tuh mengajar, di sana ada guru yang pintar, kita belajar ke sana. Iya. Datang ke sana buat belajar segala macam lah. Bicara mau sains, mau apa dan lain-lain itu dengan fasilitas yang mungkin sangat minim, tapi karena gurunya smart, gurunya pintar, mungkin nggak terlalu smart gurunya, tapi dia pintar mentransfer ilmunya. Iya. Ya kan, guru kan sebenarnya nggak butuh yang smart juga lah. Benar. Yang penting dia mentransfer apa yang diajarin kan. Iya. Benar nggak, bro? Benar. Akhirnya jadi lebih efektif. Gimana tanggapan lo? Lo lebih penting di wilayah fasilitas pendidikan atau modernisasi pendidikan yang biayanya bertriliun-triliun itu dibanding sama SDM guru? SDM guru lah. Karena dari yang gue jalanin selama ini juga gue kan memang memperhatikan SDM. Lo mah karena guru dong berarti. Ya enggak, mas gue emang objektif ya? Objektif. Bukan karena lo guru ya? Pure. Pure. Iya, karena menurut gue gini, gue pribadi, gue menjalani, ini cerita gue dulu ya, gue dulu. Gue menjalani profesi gue sebagai guru itu
memang gue punya target sendiri lah. Gue menyusun level of achievement dari siswa-siswa gue. Yang gue susun tuh ada 7. Nah, gue tuh menargetkan mereka untuk gimana caranya naik satu level lah dari setahun gue ngajar mereka. Dan ternyata setelah gue bikin comparing, gue bandingkan antara mereka tuh diberikan fasilitas aja atau gimana cara gue transfer, mereka lebih meningkat ketika gue transfernya lebih baik, gitu. Oke, benar Gitu, kan? itu. Ya, Jadi ya, setelah gue udah mencoba di lapangan, emang lebih terbukti gimana caranya gue transfer. Minimal gini, gue telah menemukan anak-anak yang awalnya malas banget, itu ternyata jadi minimal dia nggak tidur lah di pelajaran gue. Atau enggak memang anak yang selama ini kosong banget ternyata setelah setahun sama gue minimal mereka punya catatan lah. Atau naik lagi nih, anak-anak yang biasanya nyatet doang sekarang minimal tahu lah judul-judulnya apa, kita belajar apa gitu. Lebih meningkat ketika gue bisa mentransfer mereka, gue bisa mengambil perhatian mereka untuk memperhatikan gue. Ini menjadi KPI pribadi lo ya? Iya. Sebenarnya di kurikulum kita ada KPI seperti itu nggak? Sekarang Apa basisnya nilai aja? kalau sekarang sih di kurikulum Merdeka ada sebenarnya. Ada. Dari mulai yang tadi penghapusan PR di kurikulum Merdeka juga diterapkan, memang udah nggak usah ngasih PR di kurikulum Merdeka ya. Cuman sekolah gue memang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi di SMA itu baru menerapkan di kelas 10, di kesehatan juga belum. Jadi Kelas memang 10 itu kelas berapa sih? kelas 1. Kelas 1 SMA Iya, ya? 1 SMA itu udah. Cuman kalau kelas 2, kelas 3-nya belum. Nah, di SMK kesehatan yang satunya lagi emang belum sama sekali gitu. Jadi gue juga belum terlalu tahu banget sih tentang kurikulum Merdeka, tapi yang gue tahu dari penghapusan PR di kurikulum Merdeka ada. Ada nggak sih ini apa namanya pelatihan guru misalnya berapa bulan sekali dipanggil lagi atau di training lagi gitu, itu ada nggak? Nah itu dia, jarang. Nggak tahu ya, kalau gue jarang, nggak tahu ntar gue diprotes lagi bagi yang sering. Kalau di gue jarang, karena kayak kemarin apa namanya pelatihan untuk mempelajari kurikulum Merdeka aja tuh gue cuma 1 kali dalam satu yayasan itu. Dan belum ada lagi gitu. Dan menurut gue mempelajari kurikulum Merdeka, 1 kurikulum aja tuh nggak cukup sehari menurut gue. Tukang pijat aja harus ada di training juga tiap berapa bulan lagi, diulang lagi kan. trainingnya, diulang lagi Dan trainingnya gue sih biar. belum dapat itu. Dan Apalagi guru nih. iya. Gimana nih? Mak, gimana Mak? Ya mak gue Dulu nyuruh, kenapa disuruh jadi guru? Enggak, gue yang minta. Lu kenapa jadi guru? Lu kenapa jadi guru? Lu katanya, gue denger katanya lu dulu sebenarnya memang dancer nih. Iya. Iya kan? Iya, jadi Kayak guru gini karena gue dancer. Kayak gini. Ya, lu gak tahu gue mah zaman muda gue. Dulu kurus ya? Zaman muda gue gak tahu. Udah married belum sih dia? Belum. Belum married nih? Belum. Kenapa emang? Single? Single. Double badan gue. Tapi gaji kecil lu. Yang penting gue napas gendut, kelihatannya makmur. Orang gue makmur. Makmur ya? Iya. Gak kelihatan kecil gaji ya? Iya, gue jadi guru karena gue dancer alasannya. Iya. Gak lain gak bukan. Karena gue dulu mikirnya gue pengen nyari jurusan kuliah yang memang nanti kerjanya jam gue fleksibel. Gue bisa kerja juga tapi dance gue nggak berhenti gitu. Lu sekarang masih dance? Masih ngelatih aja. Oh ngelatih dong, makanya lu agak gede sekarang karena lu nggak dancer lagi. Nggak gitu, gue mah gede nih karena habis sakit kemarin. Langsung beng gitu kayak balon gitu ngembang. Emang bengkak langsung. Ya, naik. Habis sakit langsung ngembang gitu. Langsung naik kayak karet direndam minyak. Iya, keren kan gue. Kan gue bilang gue napasnya gendut. Tahu nih, Mas, seneng banget sih, Mas. Ini gue bukan bully ya, bercandaan ya. Iya, bercanda, gue tahu. Ya. Gue tahu yang mana bully, mana bercanda, aja. Tapi kan gini ya, iya. Maksud gue, lu dulu dancer, akhirnya jadi pelatih ya, pelatih ya. Seperti dance gitu. Dance apa sih lu dulu? Modern dance, hip hop dance. gitu. Oh, lu break dance juga bisa gitu? Iya, basic-basicnya emang iya. Cuman, freeze gitu ya? Iya, kalau freeze aja bisa. Windmill gitu bisa? Windmill flare? Enggak lah. Nggak bisa itu? Itu memang udah ranahnya yang breakin aja. Oh, breakin. Lu bigger berarti? Enggak juga. Oh, jadi apa? Ya udah, gue emang lebih ke mix style aja. Gue mempelajari semua basic. Oke. Iya, cuman nggak mendalami semua muamuannya. Gue penasaran lu kayak gimana sih kalau ngedance? Gimana sih lu ngedance? Coba dong ngedance dikit. Iya, ntar aja. Ngedance di balik layar. Oh, udah balik layar. Ntar aja balik layar gue tunjukin video doang. Dia kayak gimana sih ngedance ya? Emang dulu kurus nih Mak dulu? Beneran? Gue gemukanya masih bisa nari. Oh, masih bisa nari ya? Iya, sembarangan. Iya. Si lincah gue. Jadi lu popin itu bisa? Iya, basic-basicnya mah tau lah. Basic tahu ya? Oke. Ini menarik. Nah, guru penggerak, sekarang bicara guru penggerak ya. Apa sih guru penggerak apa sih? Nah lo, itu gue nggak mendalami itu. Oke. Gue nggak tahu. Karena waktu pas lagi ada event lagi, waktu lagi ada cetusan si guru penggerak ini, gue nggak ikut. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Oke. Gimana ya? Maksud gue kalau bicara, ini gue masih miris ya kalau guru-guru ini. Ini benar harus jadi perhatian lo. Lu nggak ada rencana gitu? Guru-guru kumpul semua itu ke DPR datang?
Kagak dah. Hah? Gue tuh kalau gue tuh prinsipnya gini ya, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia tuh gue nggak harus yang speak up ke yang tinggi, gue Ya bisa. terus, lu gimana? Lu speak up ke kepala sekolah aja lu nggak bisa. Sabar. Gimana? Ya gue bisa memperbaiki dari tempat gue ngajar dulu. Oh, di kelas dulu. Iya, maksud gue Oke. bisa memperbaiki dari pelajaran gue dulu, yang gue terapin dulu ke anak-anak nih. Kalau matematika tuh minimal mereka fun dulu sama pelajarannya. Iya. Kemudian mungkin gue bisa jadi role model bagi semua Guru-guru. rekan-rekan guru. Kalau misalnya mereka mau Lu minta pede tips, banget ya? Emang dia segitu dicintainnya ya? ya Allah enggak, maksud gua kan emang Terus gua gitu. nge-personal branding gua kayak gitu Gitu. maksudnya gitu Biar ya. gitu ya kelihatannya ya. Tujuan gua begitu, maksud Iya, gua iya, visi iya. gua begitu Iya, gitu iya, maksudnya. iya. Kalau memang ada yang apa namanya bisa diambil dari metode gua gitu, bisa buat jadi contoh, silakan contoh. Yang gak baik jangan kayak gitu. Gua harus mempelajari, emang membenarkannya harus dari bawah dulu lah. Oke. Terus ini kan tadi ya matematika nih ngeri, orang banyak yang bilang itu ngeri matematika Iya. ya. Gimana sih cara lu akhirnya bisa membuat matematika itu, ya ini kan menurut klaim lo, gue nggak Iya. tahu, tanya ada nggak ya murid-murid di sini, tulis di komentar deh kalau bener ada, gue penasaran. Beneran ada nggak murid-muridnya Bu Lingga ini yang Apa memang beda ngajarnya dia, apa yang buat beda gitu. Nah kalau dari klaim lo sendiri misalnya, Kalau gimana? gua pribadi, Lu bilang ya, atau kalau murid-murid yang di sini jawab ya, bener apa enggak yang dibilangin jawab ini? ya. Awas Oke. kalau komen lo. Nilai jelek. Allah Akbar, enggak Enggak gitu. Kalau gue pribadi, gue setiap ngajar itu, tiap judul gue harus ngasih tahu mereka apa gunanya nih judul ini. Kayak misalnya gue, ayo kita belajar baris dan deret. Kalian harus tahu pentingnya baris dan deret buat apa, biar kalian tahu belajar hitungan cicilan motor gitu, belajar tentang hitung utang berkala gitu. Lo harus tahu banget nih gitu. Outputnya ya, yang lu kasih tahu ya. Jadi biar mereka tuh tahu, gue gunanya apa sih belajar ini gitu. Iya, iya. Emang ntar berguna di masa depan, karena gue pribadi selama jadi siswa itu yang apa namanya yang menyelimuti gue adalah pertanyaan itu gitu. Gue ngapain belajar ginian, emang kepake? Gue ngapain belajar gitu? integral gitu, emang kepake buat Iya, apa gitu ya kan? gitu, kayak gitu. Oke. Jadi tiap judul itu emang gue harus kasih tahu ini tuh gunanya buat apa. Contohnya, teknisnya contohnya gimana? Ya itu tadi, dari baris dan deret itu gue bikin sebuah contoh cicilan motor. Oke. Ada sebuah cicilan motor, kalau misalnya cicilan pertamanya sekian, berapakah untuk lunasnya? Harus berapa kali cicilan kayak Oke, gitu. oke. Iya, jadi Oke. emang contohnya tuh bener-bener yang kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan lo juga bisa terapkan itu nanti ke wilayah kalau lo masuk di ekonomi gitu ya, Iya, di akuntansi. bener. Lo kepake nih basic Iya, ini gitu kan. betul. Nah kalau di kimia? Lah kimia, kalau kimia gue kan ngajarnya kimia dasar, nggak sampai kimia dalam. Jadi ya gue cuma ngajarin ini doang, unsur Oke. atau Ngafalin unsur? iya, Tabel periodik, disuruh hafalin Iya. gitu-gitu doang? iya, Oke, gitu lo aja. hafal tabel periodik? Gue kemarin sih baru apa namanya ngajarin yang golongan A ya. Kalau B emang gue nggak hafal. Oke. Kalau Dan yang A lumayan hafal. itu lo kepada murid-murid lo menuntut mereka untuk hafal tabel periodik nggak? Enggak, minimal mereka tahu unsur-unsur penting. Walaupun tabel periodik unsur emang semuanya penting gitu. Cuman minimal mereka tuh tahu yang familiar, kayak misalnya besi, mereka pasti pernah dengar dong besi. Ya, Fe tembaga, gitu ya. iya. Oke. Habis itu kayak nitrogen, hidrogen tuh kan mereka sering dengar gitu. Minimal yang ini aja deh. Yang penting-penting tahu unsurnya dulu gitu. Nah manfaatnya buat keseharian yang lo terapin itu bilang lo apa? Biar mereka lebih tahu apa namanya sifat-sifat unsur secara umum sih. Kayak misalnya gini, mereka akhirnya tahu bahwa udara yang paling banyak itu adalah nitrogen daripada oksigen gitu. Lebih ke apa namanya wawasan umum sih. Di alam Yang ya gua terapin. maksudnya? Iya. Tapi yang gua terapin. dibutuhkan sebenarnya oksigen. Iya, I see gitu. Jadi emang wawasan-wawasan umum yang seperti itu yang gue pengen banget mereka tahu nih dari kimia, fisika, sama matematika. Oke. Dari kimia, Iya. yang paling menarik buat lo itu apa yang lo ngajarin? Apa yang menarik? Unsur, Unsur? tabel periodik unsur. Bukan menghafalkan unsur, enggak? Enggak, tabel periodik unsurnya, karena dari dari tabel periodik unsur itu kan mereka jadi tahu gitu. Oh ternyata apa namanya besi tuh punya ininya ya, punya nama unsurnya ya gitu. Nggak cuma sekedar besi itu yang dia lihat adalah yang panjang-panjang aja gitu, atau nggak yang keras dan abu-abu saja. Enggak, ternyata ada nama unsurnya ya. Ternyata ada ininya ya, seperti itu sih. Jangan semua metal lo bilang tuh besi kan gitu ya? Benar, gitu. Kayak gini, apakah ini masuk besi apa enggak metalnya? Ya gitu, itu dan lain-lain unsur-unsur itu yang gue menarik sekali. Iya, dan orang juga perlu masuk ke logikanya. Jadi di Iya. saat lo berpikir logik, lo akan bisa diterapkan kehidupan lebih enak ya sebenarnya. Betul. Makanya anak-anak, gue merasakan ya. Jadi Iya. gue ini kan anak eksak yang terjun di dunia sosial, Iya. politik gitu Iya. kan. Itu ada kombinasi yang menarik jadinya. Jadi kita menjalani dunia sosial dengan kalau menurut gue dengan sebuah basis rule of thumb. Selalu gue terapin hal yang logik di wilayah sosial jadinya. Ya mungkin berbeda dengan anak sosial yang turun ke dunia sosial. Benar. Gitu kan. Anak teknik yang turun ke dunia teknik beda gitu. Jadi kita ada kombinasi itulah. Benar-benar. Jadi 3 mata pelajaran yang lo ajarkan itu adalah mata pelajaran yang sangat bermanfaat buat khususnya logika berpikirnya manusia. Betul. Bener nggak? Benar. Iya kan? Benar.
Itu karena 3 mata pelajaran itu emang bakal berkembang luas sih untuk wawasan mereka secara umum. Lo ngedance, Iya. tapi ngajarnya mata pelajaran itu. Iya. Gue juga bingung. Emang agak ini ya, agak manuver. Kenapa dia nggak ngajarin olahraga gitu kan? Ya justru dulu gue mikirnya gini, kalau gue udah hobinya dance, kemudian gue jadi pelatih dance atau guru dance aja, hidup gue lurus banget coy. Oke. Itu aja. Kalau lo stres ngajar, lo nggak bisa lari kemana Iya gitu itu ya? dia, jadi gue tetap menerapkan hobi is a hobby. Iya. Like kayak YouTube gue ini hobi gue nih. Iya, ya gue udah, bisa gitu. ketemu sama guru yang kayak gini Ya, gitu kan. seperti itu. Ya memang bukan uang sih yang dikejar sih ya. Iya. Kalau bukan bicara hobi jadinya. Walaupun uang Ini kan juga penting juga bisa men, nyambung gila lu. relasi juga kan, Sangat jadi lebih penting luas. Uang. Penting bro, uang gila. Ada gini. Gue ada pertanyaan buat lo, apa enggak? Boleh. Kalau misalnya nih di sekolah ini, lo gapin murid-murid lo nyontek gitu misalnya. Gimana lo? Tergantung ya nyonteknya kayak gimana dulu. Katanya lo nggak killer, nggak galak, lo gimana? Lah kalau ngawas gue mah killer sekalian. Killer juga? Iya, kalau ngawas gue tetap killer. Dalam artian gini, gue menerapkan ke mereka itu adalah gue akan lebih prefer mereka untuk proses, lebih ke proses daripada hasil. Jadi kalau di pelajaran gue, mereka tuh nggak gue perbolehkan nyontek. Gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi ujian nih, terus gue ngawas, gue akan bilang ke mereka bahwa kalau lu nyonteknya nanya-nanya ke temen, tapi ketahuan gue, urusannya sama gue. Tapi kalau nggak ketahuan, urusannya sama Allah lah. Langsung gitu kan ya. Kalau misalnya lu nyonteknya kebetan tuh yang kayak contekan. Masih ada bahasa kebetan itu ya? Kebetan lah bahasa gue. Anak sekarang mah nggak tahu kebetan ya? Anak sekarang masih ada nggak sih bahasa kebetan? Nggak ada ya, maaf ya. Nggak ada ya? Bahasa gue kebetan. Apa yang lu denger sekarang bahasanya apa sih? Nggak tahu gue. Nggak tahu lo? Nggak tahu gue. Oke. Pokoknya gue tetap nyebutnya kebetan. Oke. Iya, contekan kertas kecil atau enggak buku atau enggak LKS atau enggak dia nyatet di papan atau di meja atau handphone. Masih ada tuh ya? Ada. Gimana ya sekarang sih metodenya orang nyontek anak-anak? Sita, masih klasik. Masih klasik. Masih 90-an. Belum berkembang. Anak-anak didik sekarang tuh, murid sekarang tuh belum punya metode baru buat Belum nyontek. Dari hasil risetnya masih Yang handphone taruh sini di rok, terus gini. Masih gitu. Gak usah ketawa, Mas. Masih yang kertas soal diginiin terus nanya-nanya. Oke. Masih gitu. Masih yang ditulis di papan, masih yang tulis di kertas contekan kecil. Taruh di meja gitu, masih klasik. Taruh di meja ya? Disangka gue nggak tahu. Gimana aja biasanya gitu. orang-orang ngumpetin. Wah itu mah anak ajaib, jangan. Lo ngeliat gimana kalau lo pernah yang lo gapin yang unik-unik yang ini? Yang unik itu, ya ntar dicontoh nih, bukan untuk ditiru ya. Sekali lagi bukan untuk ditiru, ntar dipotong nih video gue nih. Awas lo, ada yang motong lo. Lo kejar lo. Jadi pernah gue nemuin ada yang nyontek tuh di nulis contekan di sini rumusnya. Jadi ketika pas lagi dirazia ada gini-gini nggak kelihatan, tapi pas dibuka rumus semua. Ajaib. Ada juga yang di sini. Di kerudung. Jadi semua isinya kertas di sini. Dari ujung sini sampai sini tuh kertas semua. Jadi dia ngambilnya dari sini. Ada gatal betulin kerudung, ada kertas. Tak. Selesai. Kegap sama lu pernah? Pernah, makanya gue tahu. Karena gue habis ngegapin. Gue buka kerudungnya. Gue kasih dia jaket dulu, palanya kerudung gak gini-giniin, kertas semua isinya. Wow. Keren banget emang. Nah, gue doang yang lagi yang dapet, guru-guru lain gak dapet. Gue tanya, nyontek dari kapan Anda? Dari awal ini Bu, ujian. Gila ini hari Jumat gitu. Nyumpratkan gue jadinya. Udah 5 hari loh gitu. Gak ada yang tahu. Gak ada Bu, soalnya ngambil dari dalam. Bagus gitu. Terus selain di gitu-gituan, biasanya nyonteknya masih klasik juga sekarang? Masih klasik. Handphone bukannya dibalikin apa Kan ada sebagian yang apa namanya triknya gini. Lolos. Iya, lolos. Triknya gini, dia bawa handphone 2, 1 dikumpulin, 1 dipegang. Wow, itu yang parah sih. Makanya gue tiap anak lagi ngumpulin handphone gue perhatiin dulu. Dia tuh dari awal masuk, dari belum mulai ujian, dia megangnya berapa handphone, 1 atau 2. 1 atau 2 gitu. Lu apalin anak-anak lu tuh ya? Iya, gue apalin. Lu punya ya? handphone 1 apa 2, akun Instagramnya berapa, gue mau gak mau harus sedalam itu. Secara handphone, kalau kita pegang handphone ya, belajar matematika itu, dulu kan zaman gua, gua umur beda sekitar 9 tahunan sama lo ya. Zaman gua dulu itu bawa kalkulator itu kan udah mewah tuh istilahnya. Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu kan aja nggak boleh kan, iya. di pelajaran SMA ya, nggak boleh kita bawa kalkulator. Kalau zaman kuliah ada namanya kalkulator dewa dulu gua punya. Oh iya. Tahu nggak lo? Enggak. Ada kalkulator dewa, ditebel kalkulatornya, jadi punya banyak rumus. Sekarang sebenarnya simple di handphone semua bisa kita install kan. Benar. Selesai banget itu kalau bawa handphone mah buat ngerjain kerjaan sekolah mah. Iya, semua jadi ada. gampang kan, tapi nggak logikanya yang diterapin di sana. Nah, itu tetap lu mata-matai semua anak murid itu. Iya, gua mata-matai. Lu punya berapa handphone? Iya. Tapi tahu nggak, bro, gue tuh gini loh. Yang nggak bisa dipungkirin, gue juga pernah bikin kebetan dulu kan. Iya. Kebetan itu menurut gue justru malah pentingnya bukan buat nyontek buat gue.
Buat ngapain? Jadi gue tuh sering bikin kebetan dulu, Iya. tapi nggak pernah gue pakai pas ujian. Oh iya. Jadi gue malam-malam nih gue bikin contekan. Wah ini yang penting yang mana? Gue tulis kan lagi ke reminder Iya. kan, ke remind Lebih kan. ke jadinya ngerangkum ya. Ngerangkum kan, Iya, kita iya. jadi buat rangkuman yang terpaksa Iya, bener. harus dikerjain. Benar. Kecil-kecil lagi, jadi fokus tuh. Benar. Bikin kecil fokus. Ujian banyak sering nggak kepake. Bener. Gue juga pernah soalnya. Bener nggak? Pernah gue. Nggak, soalnya gue juga pernah kayak Iya gitu kan? kan. Ujungnya gue buang. Iya, terus habis itu teman gue yang lihat disangka gue habis nyontek padahal nggak kepake buru-buru. Iya, itu bener loh. Gue Iya, kadang-kadang nggak kepake. ya sebenarnya itu juga mungkin udah disuruh juga sama guru-guru ya. Di saat lu bikin rangkuman sendiri atau summary lo sendiri atau bikin buku kecil lo sendiri Iya. gitu kan. Itu kan sama kayak kita bikin buku kecil. Iya bener. Tapi kalau lo mau bikin kebetan, ini tips dari gua nih buat orang yang suka ngebet gitu kan. Ngebet. Kok kasih tips? Kok ngasih tips? Bukan, lo iya. nggak usah pakai. Lo kalau bikin tapi lu tetap wah, ntar gue pakai ini penting jadi gue harus bisa baca gitu kan. Tapi sih nggak pakai. Misalnya kalau lo bener-bener tulis tapi sambil dipelajarin gitu loh. Iya. Oh ini nggak oke gini. Bukan cuma jawabannya doang ya. Tapi kalau karena emang bikin kebetan tuh kalau kitanya nggak ngerti juga percuma sih. iya, nggak ada gunanya lo bikin kebetan nggak ngerti. Iyalah, sama aja nggak berguna. Kecuali kalau soalnya jelas-jelas semua satu buku lo salin. Capek, iya kan? Iya, ajaib sih kalau yang misalnya. Otomatis dong, lo pasti baca buku, lo bikin kebetan Iya. nggak? Bener nggak? Iyalah. Jadi ada tuh juga orang-orang akhirnya orang dulu ya banyak zaman gue sekolah orang mau yang fotokopi kebetan gua, lu fotokopi sono nggak ada gunanya buat dia. Bener. Yang tahu cuma gua aja, ya kunci di sini Bener. di mana gitu kan. Iya, karena Bro nggak guna pakem- kebetan lu ya lo goblok ya gimana? Iya benar. Iyalah, pakemnya contekan lu ya yang tahu lu sendiri lah. Iya kan? Iya benar. Jadi contekan lu ajarin dong, contekan suruh bikin sendiri gitu loh. Lah Jangan nggak gitu lah konsepnya. Kocak banget dah gua masa ngajarin bocah begitu. nggak boleh tetap ya. Enggak Tetap lah. nggak boleh ya. Tapi gue emang terapin gini sih. Gue tuh setiap ujian, jadi gini, gue kan emang kalau setiap belajar itu prosesnya gue bikin panjang. Jadi kayak misalnya ulangan harian tuh, lu pernah nggak ulangan harian sistemnya kelompok? Nggak pernah kan? Oke. Ulangan harian itu kan biasanya cuma close book aja, nih soalnya kerjain yang selesai keluar. Zaman sekolah ya, enggak. Iya, zaman sekolah. Nggak pernah kan? Nggak. Gue ulangan harian beda-beda. Ada yang sistemnya kelompok, ada yang dibentuk kapten dulu, ada yang dibikinnya lisan, ada yang dibikinnya kuis, ada yang dibikin games. Itu ulangan harian gue macam-macam. Tapi ntar bagi peran tuh, yang pintar yang ngerjain soal, yang goblok suruh fotokopi kan misalnya, Enggak atau kayak yang gitu. kaya suruh beli Nah, kertas. Justru itu Jadi karena gitu gua, ntar. karena gue tahu bakal ada pembagian seperti itu, makanya gue bikin sistemnya bener-bener yang bikin mereka kerja. Kalau yang misalnya ulangan harian kelompok gini nih, gue bikin mereka kelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Oke. Gue akan bikin soal 40. Oke. 40 untuk kelompok-kelompok yang beda. Oke. Dan gue akan minta mereka untuk kalian kerjain masing-masing 8 soal, tapi nggak boleh sama. Jadi mau nggak mau mereka harus kerjain sendiri-sendiri. Jadi mereka, gue bikin sistemnya kooperatif kompetitif. Kompetitif antara kelompok lain harus selesai duluan siapa, karena yang selesai duluan bakal dapat bonus nilai. Kemudian kooperatifnya sama kelompok sendiri, tapi juga kompetitif sama teman sendiri, gitu. Kalau gue bantuin teman gue nggak kebagian nih buat kerjain soal sendiri, ya kan. Tapi kalau gue fokus sama teman sendiri, kasihan teman gue. Sedangkan gue harus bela kelompok gue supaya Menang. Iya, gitu. iya. Jadi emang sistemnya tuh nggak cuma lu bisa ngapal rumus sejauh mana lu bisa mempelajari pelajaran itu, tapi juga lu mempelajari karakter temen lu gitu. Gimana caranya lu solid sama temen lu, tapi juga kompetitif sama orang gitu. Gabung gua. Iya, gitu. iya, Dari iya, segi iya. ulangan harian aja gua kayak gitu. Nah, kalau untuk ujian-ujian gede itu gua kasih kemudahan. Jadi kalau kayak ujian PTS atau enggak PAS itu yang akhir-akhir, itu biasanya gue berikan mereka kemudahan kayak soal yang akan keluar dari LKS loh sama catatan yang kemarin, udah mereka tinggal pelajarin aja, gitu, nggak ada yang gue bikin beda. Dan nanti itu akhirnya bermanfaat juga buat ini loh, buat kerja tim kita di Iya. proses kerja ya. Iya. Kita bisa kerja Gitu. tim, jadi bagi-bagi Jadi prosesnya yang gue bikin rumit itu di ujungnya akan gue kasih kemudahan ya yang itu tadi. Nah LKS yang udah kita bahas nih halaman sekian-sekian sama latihan soal yang ini keluarnya nanti di PTS loh, dah pelajarin aja. Gitu. Jadi anak tuh nanti pas ujian di akhir tuh nggak dibikin pusing lagi sama soal yang beda, karena yang gue tahu di lapangan itu kan biasanya anak tuh suka ngeluh, kenapa yang pelajarannya ini yang keluar kok beda gitu. Itu kan menjadi beban juga buat mereka kan. Jadi akhirnya gue di ulangan yang gede-gede di PT sampai AS tuh biasanya gue kasih kemudahan seperti itu. Oke. Gue mau ngetes sekarang seorang guru matematika ini, guru SMA dan SMK. Iya. Gue mau kasih pertanyaan anak SD. Aduh gue belum Bisa makan apa lagi. nggak? Bisa nggak apa nggak deh ya? Kalau nggak bisa udah selesai lah lu jadi guru. Ya udah lah. gue selesai aja lah. Gue memfokuskan, gak usah ketawa mas. Gue memfokuskan otak gue buat jawab-jawab, bukan buat mikir. Iya benar. Lo ngasih pertanyaan bukan lo yang jawab ya gitu ya. Gue lagi memfokuskan diri gue untuk gimana caranya gue tetap bisa ngomong dalam keadaan perut lapar. Iya. Gitu. Minum. Oh ya bener, minum dulu ya. Esnya sampai hilang. Kemana nih esnya nih mas ya? Lu yang makan ya, minum ya, dulu. jangan ngiri loh. Iya, Nih, kita gua minum macan. kasih apa? Pertanyaan. Pertanyaan anak SD dia bisa nggak ya?
Kalau nggak bisa di-cut ya. Iya, lu jangan nyontek. Jangan nyontek. Kalau nggak bisa di-cut ya. Coba cek dulu, Boleh ada nggak bisa? ini nggak contekan nggak di sini? Nggak ada, gue bersih. Nih. Gue mana tahu kalau mau ada ujian di sini. Iya, oke. Gue punya ada 8 buah ubi. Ya ini mah tebakan nih, ngeri gue. Ya, 8 ubi deh. 8 ubi ya. Gue punya 8 ubi. Nah, untuk merebus satu ubi, Iya. dibutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai matang. Ada 8 ubi gue. Ya. Ya. Berapa butuh waktu untuk merebus 4 ubi? 15 menit, soalnya pancinya gede. Oke. Gue nggak sebutin masalah variabel pancinya berapa Iyalah. ukurannya. Bener-bener ya. Oh, pancinya gede. Oke. Ya bener, lo bener. Ini guru yang logik berarti. Iyalah. Dia cocok. Ngapain lo ngerebus satu-satu? Iya. Masih gini, makasih ya, mak gue appreciate. Iya, Mak iya. gue tuh orang yang paling appreciate, mau gue gagal, mau gue berhasil nih. Iya. Dia adalah kunci keberhasilan gue. Kecuali kalau gue sebutin ya ukuran ubi itu berapa, ukuran Iya. pancinya berapa, akhirnya jadi Tetep kan. 15 menit lah, pancinya gede, panci kita gede-gede kan? Iya. Mas, gak usah ketawa. Kurang nih. Waduh. Itu panci gue gede. Lu udah bisikin belum sih tadi, Bro? Bisikin deh. Tadi gue mau nanya apa enggak? Berarti emang cerdas, Bu. Anak ibu cerdas. Amin. Cocok emang jadi guru. Kalau guru-guru kayak begini nih banyak outputnya siswa yang jadi akhirnya bagus gitu loh. Amin ya Allah. Harusnya lu ngajar ke tempat-tempat ini dong yang emang nggak ada pas sekolah-sekolah ini populer nih yang mau ngambil dia nih. Ini murah gaji cuma 1 juta gope sebulan. Ya terus maksudnya di Lo kasih 10 juta lari dia. Ini gope sebulan ya kan. Allah Akbar ya Gitu, Allah. sorry ya untuk Iya, anak sekolah yang dia sekarang. Iya. Bukannya gua ini, tapi maksud gua harus lebih diperhatiin lah guru-guru kayak begini nih. Nah, terakhir guru menurut seorang Bu Lingga nih ya. Iya. Juga. Siapa sih yang layak jadi menteri Siapa sih yang layak lagi pertanyaannya? pendidikan 2024 nanti misalnya? Enggak, Kalau ada pemilu ya. Aduh, gue nggak mau jawab, gue nggak mau ngasih jawaban gue siapa yang layak karena Oke. sebenarnya siapapun akan layak ketika dia menjalannya dengan baik sih menurut gue. Oke. Iya, jadi gue nggak perlu jawab lah siapa yang layak karena mau siapapun menterinya, kalau kurikulumnya masih itu, sistemnya masih seperti itu, ya gue tinggal jalanin, ya tinggal pasrah. Oke, berarti lu nggak mau menyebutkan satu subjek siapa gitu, tapi Iya. spesifikasinya seperti apa yang menurut lu layak untuk jadi menteri? Apakah harus seorang guru yang memahami itu atau? Enggak harus seorang guru, yang Gimana penting speknya? yang menurut gue tuh lebih fleksibel sih. Karena kadang kan ada orang yang memang hidupnya itu memang udah alhamdulillah privilege-nya banyak, tapi akhirnya mereka kurang memperhatikan yang privilege-nya kurang gitu, atau enggak yang anak-anak. Oh, lu nyindir SDM-nya kurang menteri gitu. sekarang ya, yang orang kaya itu? Enggak, maksudnya Yang orang kaya kan yang ini kan secara nggak lihat subjektif. ini, nggak lihat pendidikan yang di bawah. Nggak? Enggak, maksudnya secara subjektif kan ada orang yang seperti itu. Oh. Nah, maksud gua tuh kalau mau jadi menteri itu jangan yang seperti itu gitu maksud gua gitu. Oh. Kalau bisa tuh yang fleksibel, maksudnya Jangan yang kayak gini menteri kita maksudnya? enggak. Oh, bukan yang ini. Ini tapi gue dipotong nih makanya nih. Masih dipotong lagi gaji lo? Iya, Gimana perih caranya banget nih? Masih dipotong lagi. Mak, belain kek. Iya, maksud gue lebih yang fleksibel sih, maksudnya tahu apa Permasalahan namanya. dasarnya seperti iya, apa? tahu yang bawah dan yang atas gitu. Jadi bisa fleksibel. Jangan Semua cuma kondisi. dapat laporan dari dirjen-dirjennya gitu yang kadang tuh, di kan? filter-filter Jangan gitu ya. cuma dapat laporan doang. Dateng makanya. Iya, dateng. tapi lihat dulu kondisi langsungnya gimana. Iya, data Jangan cuma dapat itu. laporan terus ditindak. Iya, data itu bukan cuma di komputer Ya. gitu loh, di lapangan datanya yang real gitu loh. Dapat laporan langsung nindak. Lihat dulu. Oh, yang mana nih, Bro? Nggak tahu. Gue nggak tahu nih yang mana. Gue juga nggak tahu yang mana. Nggak tahu gue yang Lu mana. lagi nyindir kadis pendidikan lu Nggak atau? ada, nggak Oh, ada. ya? Nggak Atau ada. menteri pendidikan? Enggak lah, gila ya. Astagfirullahaladzim, tapi udah gue dipotong nih. Oke. Jangan potong-potong. Terakhir. Dari tadi terakhir mulu nih. Terakhir lagi. Oh iya, terakhir lagi. Iya, terakhir Terakhir lagi. mulu, ntar sampai besok. Banyak terakhir ya. Untuk menjadi seorang influencer seperti lo ini pertama terkenalnya kan sebagai dancer. Nggak ya dari kan? make up. Mak, kok gini sih? Ini siapa yang ngundang sini? Ini kok make up katanya Lo guru. manusia apa sih sebenarnya gue? Jadi lo terkenalnya dari make up dari pertama. make up, gue konten pertama tuh gue make up yang transisi, yang make up karakter, yang gitu-gitu. Aneh gak gue? Aneh ya gue ya? Akhirnya jadi Tuh, mak gue tahu. jadi Lukis-lukis switching, muka. switching nih. Iya, switching. Tanpa cermin besar menggunakan cahaya matahari. Nggak pakai ring light, gue nggak pakai pencahayaan, gue pakai cahaya matahari. Karena lo nggak punya lampu aja kan? Emang, gue naruh HP di mana jendela gue. Iya, gue ngonten di jendela gue. Oke. Iya, jadi pertama kali gue Harus pagi-pagi sama siang tuh ya lo kalau ngonten ya. Gue keburu maghrib aja udah beda konten. Udah beda Harus mukanya besok. langsung. Iya, harus besok gue kontennya. Oke. Iya, pertama kali jadi konten kreator memang. Coba deh cerita dikit deh. Lo berawal dari itu gimana? Jadi pandemi, terus gue kan megang makeup inventaris anak-anak dance ya, dan memang kebetulan kebanyakan juga makeup gue sih. Nah gue akhirnya minta izin sama anak-anak, boleh nggak nih makeup inventaris
apa namanya dipakai daripada nggak ada lomba kan make up itu kan daripada apa namanya kadaluarsa tapi belum habis mendingan dipakai kan gitu. Jadi gue pakai aja lah gitu. Enggak, gue mendingan dibuang daripada lo pakai. Enggak, maksud gue kan keburu kadaluarsa tapi masih ada kan sayang ya. Jadi mendingan gue pakai gitu. Boleh nggak dipakai, masih pandemi juga, ya udah pakai aja gitu. Iya, kata tahu anak-anaknya kasihan gajinya cuma gope sebulan katanya. Ya udah pakai aja lah pada beli. Bang, anak gue nggak ada yang gitu ya. Iya, terus gue akhirnya nyoba-nyoba make up lah. Cuman dulu kan gue mikirnya kalau di Instagram itu udah terlalu banyak apa namanya feeds gue tuh yang kayak pencapaian, kayak lebih ke yang dance gue dapet piala apa aja segala macam tuh pamer lah, mading lah ya. Ya, pamer. personal branding lah ya kayak gitu kan. Nah, gue bingung nih konten makeup gue kalau taruh di Instagram kayaknya nyepam banget kan, masa random banget Instagram gue. Karena gue download TikTok cuma buat nyimpen. Gue naruh makeup gue di situ dah. Terus itu ada yang transisi gue ikutin dah, ada tren apa gue ikutin dah. Ya udah, baru FYP-nya justru di makeup pertama kalinya. Itu berapa tahun lalu pas pandemi? Pas pandemi. Dan akhirnya lu sampai punya follower TikTok 1,9 juta ya? Iya. Followernya ya? Itu pun pandeminya di 2021 bukan 2020. Jadi gue setahun emang diem dulu. Video lu paling gede berapa orang nonton? 40 juta. Wah, gila 40 juta loh di TikTok. 40 juta itu make up. Yang ngajar. Kalau yang make up paling gede berapa ya? 12 juta ada. 12 juta. Ada yang 12 juta. Cuman kan udah gue arsipin. Tapi kan itu switching ya. Lu switch ke dari dunia make up yang nonton kan cewek ya biasanya make up ya. Nah, lu sekarang ada ininya nggak? Insight itu lu banyak cowok atau cewek yang nonton? Masih banyak cewek. Masih banyak cewek tetap. Berapa persen? Berkat si ini, berapa persen? Berkat si make up. Banyak sih, hampir 80% cewek. 80% cewek? Wah, asik juga kalau tampil di tempat dia ya. Apa nih? Tempat gua cowok semua 80%. Macamnya Dialis nih. Kenapa sih cowok semua yang nonton di sini? Gue bingung jadinya. Ya udah, ntar kalau misalnya pas video ini naik kan laki semua 80% yang nonton. Ntar yang menonton cewek deh pas video ini naik kan, amin. Aduh, maksud gue ini dia. Jadi cewek 80% itu ya? Iya, banyakan cewek. Termasuk di guru sekarang juga gitu? Iya. Karena kan kebanyakan juga penonton gue, viewers gue kan selain murid kan ada emak-emak juga. Oh, sebenarnya sama ya? Iya. Sebenarnya sama ya? Sama. Konten makeup itu penontonnya sama ya? Sama, hampir sama. Oke. Cuman kalau yang konten makeup udah gue arsip-arsipin. Kenapa lu arsipin? Nggak pakai kerudung. Oh dia 2 tahun lalu nggak pakai kerudung ya, Mak? Iya, jadi emang gue tuh dulu memisahkan urusan gue gitu. Jadi pas ngajar ya gue pakai kerudung, pas dance ya gue enggak, pas makeup gue enggak. Oh, gitu. lu pencitraan aja ngajar gitu biar murid-murid takut sama lu gitu nggak? Enggak, gue emang dari dulu emang misahin hal itu, ngerti gak sih? Gue nggak mau yang nyampurin. Jadi temen dance gue aja nggak tahu kalau gue tuh ngambil jurusannya pendidikan, mau jadi guru. Teman-teman guru gue tuh nggak ada yang nggak tahu kalau gue dancer karena gue pisahin gitu. Bukan karena gue pencitraan, gue pakai kerudung ngajar aja gitu. Enggak, emang gue pisahin gitu. Dari Instagram gue juga punya 2. Ada Instagram yang khusus entertain, gue isinya dance semua sama makeup, ada juga yang khusus guru. Gitu. Oh, lu pisahin, ada yang makeup, ada yang buat karena gue tahu, gue tuh dulu pas terjun ke dunia dance itu, gue tahu gue tuh dance gak akan mungkin selamanya gitu. Makanya dari Instagram udah gue pisahin gitu, dari segi sosial media semuanya juga udah gue pisahin, WA juga gue pisahin gitu, gue pisahin semua. Keren ya, gaji gope bisa begitu mikirnya. Gue dari zaman sekolah udah mikir begitu. Iya. Karena gue tahu ntar kalau misalnya gue berhenti nari, Instagram yang nari gue buat apa gitu. Iya benar. Tapi lu dari SMA tuh nari? Dari SMA nari. Biasanya kan dulu kalau anak SMA tuh dancer tuh terkenal yang cantik-cantik dan seksi-seksi. Iya. Lu merasa gitu dulu? Gua masih dengan tujuan yang sama, gue pengen mematahkan stigma bahwa dancer tuh nggak cuma yang cantik. Bener lah kan, gue kan punya kekurangan. Kekurangan apa? Gue disabilitas. Oh? Iya. Dar. Apalagi nih gitu deh. Hah? Maksudnya nggak disabilitasnya apa? Kaki gue panjang sebelah. Jadi gue kalau jalan agak pincang. Ya, lu kayak gitu ngaku disabilitas itu kan juga nggak gitu lah. Lah iyalah. Biasa tapi kan, aja lah. Ya tapi kan di lingkungan temen gue. Gue pikir lu nggak bisa jalan. Ya, tapi kan bisa dilihat gimana sih? Makanya tadi gue disabilitas gimana kayak kan sehat. Maksudnya kan di lingkungan temen gue yang normal itu sebuah kekurangan gitu loh. Dipandang sebuah kekurangan. Jadi gue emang mengklaim diri gue disabilitas ya nggak apa-apa. Itu sebuah kebanggaan sih menurut gue. Panjangnya jauh. Sorry. Iya. Nggak apa-apa ya gue tanya itu ya. Gak apa. Jauh panjangnya. Kalau sebelum operasi bisa 6-7 cm. Karena udah pernah operasi jadi cuma 2 cm-an. Oh, yang dipotong apa sih itu? Bukan dipotong sih. Jadi tulang paha gua itu kan harusnya kan sama engsel pinggul ya harus nyatunya ya. Ini bablas ke pinggang ke sini. Lepas. Jadi di operasi ditarik, dikembaliin ke tulang pinggulnya. Ditarik, dipindahin ke situ lagi. Iya, itu gitu. Nggak sakit selama itu lepas? Ya. Dari lahir gitu? Dari lahir udah begitu. Oh. Terus dulu kan emang apa namanya kalau. Terus sekarang masih ngilu nggak lu? Kan nggak di tempatnya ya sekarang ya kan nggak dari lahir nih. Iya.
Masih ngerasa ngilu. Ngilu banget, tiap hari ngilu gue. Cuman orang mau ngeliat gue ngilu gimana? Iya, iya. Orang badan tinggi besar begini, sehat begini, orang mana tahu. Enggak, lu dancer. Justru karena Ngilu. dance. Justru karena dance. Oke. Justru karena dance. Jadi gue pertama kali terjun ke dunia dance, kemudian orang lihat gue tampil, orang yang nggak kenal gue itu ngerasa gue normal pas dance. Pas turun panggung, gue jalan normal seperti biasa dengan kondisi kaki yang seperti itu. Mereka malah nanya, lu keseleo kapan? Rasanya tadi pas nari normal-normal aja gitu. Ya, gue merasa diri gue normal, gue sama orang-orang lain gitu. Selama gue nari. Jadi nari tuh alasan besar gue hidup sampai sekarang. Biar gue nggak stres mikirin kekurangan ini. Iya, dan juga dance kan olahraga juga, bro. Iya, betul. Buat lu juga jadi penempatannya lebih fleksibelnya, lebih enak ya. Dan Gue pernah ngerasain patah tulang makanya nggak enak banget rasanya. Emang, Ditarik berarti, tak Iya. gitu lagi ya. Oke. Kan pas operasinya panjang dari pinggang ke paha. Wow. Karena kan bener-bener diambil tulangnya buat gini gitu. Oke. Jadi kekurangan lo itu akhirnya lo rasakan gimana maksudnya tadi lo? Tadi kita bahas apa sih? Lupa ya gue. Gue sampai lupa kita bahas apa lo, kepanjangan lo. Yes, soal dancer tadi lo. Lo kan katanya lo ngerasa saya punya kekurangan kata lo. Iya, jadi dari dance itu gue pengen banget matain stigma bahwa dance tuh nggak harus butuh yang cantik loh, atau enggak dance itu. Ya tapi dia kan nggak jelek juga, ya kan? I see. Cantik gak mak? Kata maknya cantik kata mak lo, ya kan? Kata mak lo ya iya cantik, masa mak lo bilang lo jelek? Iya kayak gitu. Iya. Gue juga pengen ngasih tau ke orang-orang bahwa dance itu bukan cuma sekedar joget doang loh, tapi dari dance itu gue kenal semua-muanya. Jadi gue kenal industri dari dance, gue kenal yang namanya tampil di TV dari dance, gue tahu syuting juga kenal syuting dari dance, gue perbanyak relasi, ngerti bikin acara, itu semua dari dance gitu. Iya. Itu yang pengen Dapat gua kasih terbuka dunia yang lain lah kira-kira gitu jadi ya. gue juga pengen jadi motivasi buat semua orang bahwa kekurangan lu tuh nggak bikin lu harusnya berhenti berkarya sih. Gitu. Lu bisa kok gitu. Seorang disabilitas yang akhirnya menjadi dancer. Jadi dancer, konten make up, guru. Gue nih apa sih? Nggak jelas. Gue nih apa sih sebenarnya? Nggak jelas. Ya kan, emak gue juga bingung sama gue. Iya. Bro, thank you banget ya. Iya, terima kasih Bu juga. Lingga, Iya. semoga gue harap apa yang lo suarakan sekarang ini menjadi perhatian, khususnya bukan hanya di sekolah lo, maksud gue di seluruh Indonesia lah. Iya, Jadi amin. bahwa ini penting yang harus gue stabiloin di sini nih, dari selama ini gue ngobrol sama dia, sebenarnya yang lain nggak begitu penting. Ada yang penting, Sial. ada satu yang penting banget istilahnya, kesejahteraan guru itu penting banget, butuh harus kita perhatikan. Ya. Untuk mendapatkan seorang guru atau banyak guru di Indonesia ini yang capable dan kompeten untuk bisa mentransferkan ilmunya kepada siswa. Jadi jangan lo harapin pendidikan kita bagus kalau yang memberikan ilmunya kurang bagus. Bener nggak? Bener. Boleh. Boleh apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.